Saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah kepadanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat ini, mari kita mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan tema yaitu tentang riya. Riya termasuk merusak amal, riya. Maka kita harus menjaga agar kita tidak riya, Tapi bagaimana menanggulanginya ketika kita riya? Baiklah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, orang yang berbuat riya termasuk golongan orang yang celaka. Riya termasuk sifat orang yang munafik, Sifat ini bertentangan dengan sifat orang yang beriman, yang merasa senantiasa ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu. Orang yang berbuat riya tidak akan mendapat apapun atas kebaikan yang mereka kerjakan atau atas kebaikan yang mereka lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adha. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah kalian, yaitu bil manna wal adha. Bil manna yaitu dengan menyakiti atau mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut nama penerimanya. Wal adha juga menyakiti penerimanya. Kalau tadi adalah menyebut-nyebut, bagaimana menyebut-nyebutnya, berapa jumlahnya dan sebagainya, kemudian menyakiti yang menerimanya. Kalladzina yunfiquna ma lahu riya'an nas, yaitu seperti mereka yang telah memberikan nafkah atau belanja sedekah dengan hartanya secara riya kepada atau ingin dilihat atau pamer terhadap anak terhadap manusia. Wala yu'minu billahi wa yawmil, juga sedekahnya ataupun banyak yang non muslim juga mengeluarkan hartanya tapi tidak dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamasaluhu kamasali safwan alaihi turabun fa asabatu wabilun, yaitu perumpamaannya seperti kamasali safwan, seperti batu yang licin, di atasnya alaihi turab, yaitu di atasnya ada pasir atau debu, fa asabatu wabilun, dan ditimpalah batu itu dengan hujan yang lebat. Patarokahu sodon, maka tinggallah batu itu yang licin, tidak ada lagi debu yang menempel dalamnya. Layak diruna alaisain bima yang kasabu, dan dari apa yang mereka usahakan itu tidak mendapatkan atau memperoleh sesuatu apapun dari mereka yang usahakan. Wallahu la yahdil qaumil kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang kafir. Nah, di sini riya berasal dari kata dari bahasa Arab, asalnya itu ro'a. Ya ru'yan
waru'yatan, artinya melihat. Jadi riya itu lalu ingin dilihat. Ada lagi yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah asalnya daripada sami'un, ya, didengar, ya, sum'ah. Jadi ingin didengar juga sama dengan riya, ya. Ingin didengar ketika kita sholat dengan bacaan yang panjang atau dibagus-baguskan dan sebagainya. Nah, nanti ada keterangannya dari Rasulullah SAW. Nah, di sini menurut istilah riya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar didengar atau dilihat, ya, baik ucapan, keberadaannya itu baik ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatannya ingin diketahui, ya. Riya ingin dipuji atau disanjung orang lain atas perbuatan yang telah dilakukan. Itu seperti di dalam surat Al-Ma'un juga, ya, alladzina hum yura'un, yaitu mereka itu adalah yang ingin dilihat oleh orang lain. Nah, jadi di sini riya, ya, banyak, ada 6 jenis, ya, menurut suatu riwayat ada 6 jenis riya, ya. Pertama, perkataan, ya, perkataannya, ya, ingin dilihat. Kedua, amal perbuatannya juga ingin dilihat. Kemudian badan, ya, badannya ingin dilihat, ya, penampilannya, seksinya dan lain sebagainya. Kemudian tingkah laku, pakaian, kepandaian, juga banyak teman dalam pergaulan. Itu termasuk riya. Berarti kita memang saya juga setuju dan tidak setuju untuk seperti yang akan diadakan oleh Al-Haq, yaitu Rihlah, ya. Jadi setujunya bagi pasangan-pasangan yang muda itu bagus, ya, jenjang pasangannya. Tapi bagi saya, walaupun udah tua, ya, ini kalau lihat ini pedadang, lihat yang herang-herang itu, ya, yang bening-bening itu, ya, sekali ngelung, ya, sekali ngelung, ya. Jadi bagi saya mudaratnya juga lebih besar, ya. Tapi bagi mereka yang pasangan muda, ya, itu dengan pasangannya itu adalah mungkin manfaatnya, ya, lebih besar daripada mudaratnya. Nah, sebelumnya saya juga ada 2, ya, di sana, di tempat kerja dulu kan 24-nya, ya. Di sini jauh 25-nya, ya. Tapi saya masih mempertimbangkan itu tetap madorotnya, ya, takut linglung, ya, salah tingkah dan lain sebagainya kalau berdekatan dengan yang namanya yang herang-herang itu, ya. Ada riwayat lain, ya, itu ada juga yang menyebutkan yaitu riya kholis, ya, jenisnya adalah riya badan, yaitu kemudian dengan puasa supaya bentuk dan lain sebagainya, ya. Kemudian riya pakaian, ya, yaitu seperti yang pakai jilbab, ya, karena ingin dipandang alim, ya. Kemudian riya ucapan, ya, juga, ya, riya ucapan dengan mengukirnya ucapan dengan sebaik-baiknya ingin dipuji, ya. Juga riya perbuatan, ya, yaitu pekerjaan baik ingin dilihat, ya, pekerjaannya. Bukan riya syirkun, ya, itu riya syirik, ya. Nah, ini riya syirik itu biasanya ada niat dari awal, sudah niat ingin dipuji orang. Nah, makanya kita ada doanya dari Rasulullah SAW apabila kita bercermin itu, ya, karena bercermin, ya, ingin tentunya penampilan kita bagus dan lain sebagainya. Nah, itu jadi syirik, ya. Jadi kalau yang namanya syirkul asghar adalah syirik
ria yang diawali dengan niatnya. Ada ria yang tengah-tengah, ada ria akhir. Ya, ketika kita sholat, Bapak kan begitu dilihat di depan kita ada orang yang kita kagumi, wah kita perbaiki sholatnya. Nah, atau juga ria terakhir, ya di akhir, ya. Begitu kita mau ini, wah ada ini, aku nah kita tentunya bisa ya menghindari ya, perbuatan-perbuatan ria itu, ya, supaya ria itu tetap tidak tidak hilang, kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu kemarin saya tidak dimasukkan ke ini ya, karena PI-nya penuh ya, jadi tidak masuk ya. Ini saya tidak di dalam ini bukan ria ya, tapi mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini, dengan didengar oleh orang lain, itu kita menjadi ilmu yang manfaat. Apabila kita sudah meninggal, mungkin ada bekasnya, ada orang yang melihat, nah, atau membukanya. Jadi supaya ini, kalau saya dipakai suka ke YouTube kan ya. Nah, di sini pujian, perhatian dari manusia itu dapat dihindari ya. Dapat dihindari. Pertama adalah perbaiki niat. Ya, perbaiki niat. Jadi niatnya itu diperbaiki. Yang kedua adalah berdoa dan menahan memohon ampunan dari Allah Subhanahu. Begitu kita ingat, oh ini ria, cepat berampun ya Allah, ini saya insya Allah tidak akan hilang sama kita. Terus berdoa, kemudian rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga mengendalikan hati ya, hati dikendalikan ya, kayak Agim ya, mengendalikan hati. Kemudian perbanyak rasa syukur. Itu cara untuk mengendalikan ria. Terus menerus juga mengingat Allah. Kemudian menyembunyikan amal baik. Ya, amal kita disembunyikan. Kemudian belajar ikhlas, mengingat kematian. Kemudian menggiatkan ibadah, membaca buku agama, yaitu untuk menghindari, yaitu menyadari Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Itu ya, menghadapi ria. Kemudian selalu mengingat bahaya ria ya. Yang keempat, yang selanjutnya adalah hidup dalam kesederhanaan. Kemudian perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sedikit lagi ini, inna anjalna ilaikal kitaba bil haqq wa'murullah mulisin Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Zumar ayat 3. Sesungguhnya kami kepada Muhammad adalah kebenaran kitab untuk membenarkan bil haqq wa'murullah mulisin dan ibadahlah kepada Allah itu dengan ikhlas dan dalam beragama. Allah ilahi dini yang mukhalisun. Ingatlah, sesungguhnya agama yang murni adalah agama Islam yang murni dari syirik. Nah, itu saja mungkin sedikit lagi ria muncul itu biasanya ada kalau umpamakan muncul tiba-tiba ya, ini muncul tiba-tiba. Kemudian kita ingat, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamatkanlah ria itu. Kemudian bagi kaum muslimin, ria itu memang lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ria itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maukah kamu aku kabarkan kepada kalian itu suatu yang lebih tersembunyi di sisiku daripada Masih Dajjal? Para sahabat bertanya, ya mereka mau, ya kami mau ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, yaitu
Sirkul kahfi. Ya, sirkul kahfi yaitu seseorang sholat lalu menghiasi, memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Ini riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi kalau kita sholat berjamaah, waduh lusunya dan sebagainya. Tapi begitu sholat kita sunat, ya cugak langsung, yaitu terutama sholat badiah ya, sholat wajib. Tapi kalau sholat qobliyah karena ada jam itu, nah itu telah bisa maklum ya. Tapi badiah itu yang menyempurnakan sholat sholat wajib sebelumnya, itu malah mereka bekerjakannya dengan Amin saja. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di sana. Yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri ya, yang benarnya karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qul astaghfirullah wa lakum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.